Assalamualaikum Dokter Karissa. Maaf mau menanyakan bagaimana sikap dan dakwah kepada putra-putrinya agar bisa menjemput hidayah juga seperti Dokter Karissa. Ya. Langsung Iya, ini kita langsung dijawab aja ya. Kemudian setelah itu Husni Laili nanti kita silakan di-unmute setelah Dokter Karissa. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Waalaikumsalam ya, ini nggak tahu Mbak Tara atau Mbak Tara, betul Mbak Tara ya. Mbak Tara ya. Iya, jadi kalau terhadap anak-anak ini memang situasinya itu kalau bisa dibilang saya itu masih bergumul dengan trauma mereka terhadap perpisahan saya dan ayahnya gitu ya. Itu PR pertamanya itu dulu gitu, karena memang di samping tadi ya tiba-tiba berpisah, kemudian juga sempat melihat atau mendengar juga tentang beberapa KDRT tersebut gitu. Jadi itu dalam pemulihan itu dulu. Kemudian kalau soal mendakwakan, saya masih yang mendoakan mereka gitu, kemudian berusaha ya jadi teladan buat mereka juga gitu. Jangan sampai mamanya udah masuk muslim tapi kok malah kayaknya baikan mamiku yang dulu gitu yang waktu belum muslim gitu. Jadi masih sebatas itu gitu. Saya juga sambil bertanya-tanya sih kepada orang-orang yang kakak-kakak mentor yang kira-kira kasusnya mirip sama saya gitu, karena memang benar ada perasaan seperti saya. Sebenarnya kan kita ketika tahu ada sesuatu yang baik, yang bagus, yang benar kan udah refleks ya, inginnya kayak kita kasih tahu ke semua orang, apalagi orang yang kita sayang gitu. Cuman memang untuk hal ini saya sempat pikir, saya dosa nggak ya kalau belum bisa benar-benar seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah ya, Allah selalu punya cara gitu. Dari kakak-kakak mentor saya tuh ada berbagai cara ya, ketika anaknya dengan ikhlas dan sukarela gitu akhirnya memeluk Islam gitu. Dan mereka itu kita diajarkan untuk nggak insecure walaupun mereka baca kitabnya yang lama gitu. Saya malah kadang ya udah nggak apa-apa, biar mereka benar-benar tahu seluruh isinya. Nanti jadi mereka kalaupun dapat hidayah bukan kata mami gitu, tapi kata mama mereka temukan itu gitu. Jadi sampai saat ini masih seperti itu. Saya tetap berdoa semoga Allah kasih jalan gitu ya, beri saya hikmat gimana bisa menyampaikan dengan tepat gitu, dan minta dilembutkan juga gitu ya agar mereka bisa menangkap gitu hidayah petunjuk yang Allah sudah sebenarnya mungkin sudah sinyal-sinyalkan gitu ya. Itu sih doa saya. Insya Allah bisa. Iya, Mbak Tufi. Umur anak-anak Mbak Karissa berapa aja kalau boleh tahu? Umur 9, 7, 4. Jadi perempuan, laki-laki. Ya, jadi ya mudah-mudahan ini kan kalau belum akhir balik ya, saya percaya mereka masih dalam keadaan fitrahnya gitu. Dan saya meyakini itu sih, kalau misalkan sekarang saya bagaimana gitu ya berusaha membuat mereka Islam, tapi nanti mereka ternyata setelah remaja, tumbuh dewasa, bergaul dengan yang lain dan bisa kehilangan Islam lagi, bisa. Sebaliknya mereka sekarang tetap di yang agama lamanya, tapi kalau misalnya nanti dapat hidayah kan tetap bisa Islam juga gitu. Jadi yang saya doakan adalah semoga orang-orang yang saya sayangin ini bisa diwafatkan dalam keadaan Islam. Jadi ujung terakhirnya lah, mau di tengah prosesnya gimana ya Allah gitu. Tapi tolong banget ujungnya itu wafatkan dalam keadaan Muslim gitu, supaya ya bisa berkumpul lagi gitu ya. Amin. Ya Allah ada jalan, ya mohon doanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan diberi kemudahan ya Mbak Ica. Kita pasti membayangkan bagaimana beratnya gitu ya, dan keinginan yang begitu kuat untuk mengajak
anak-anak itu pasti ya, Dr. Karissa ya. Dan sebenarnya juga untuk kami yang sudah dibesarkan dalam Islam gitu ya, kita juga punya challenge sendiri-sendiri ya, Mas Imus ya, untuk mengajak anak-anak kita ke arah yang lebih baik ya, untuk meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah, untuk menjalankan syariah Islam ini dengan sebenar-benarnya. Ya mudah-mudahan kita semua ya, Dr. Karissa diberi kemudahan gitu, untuk menuntun anak-anak kita, insya Allah. Amin ya Betul, rabbal betul alamin. Mbak Vivi, betul. Dan Iya. satu hal yang mungkin kita bisa ingat bahwa doa ya, Allah itu yang membolak-balikan hati ya. Jadi sekuat apapun kita berusaha, kalau kita terus berdoa kepada Allah, Allah yang mempunyai hati anak kita, jadi kita minta kepada Allah dan Allah yang membolak-balikan mereka. Jadi sama betul kata Mbak Vivi, kita di Amerika sendiri punya anak ya, dan untuk mengajak mereka ke Islam itu juga satu tantangan tersendiri. Sangat-sangat berat juga. Jadi berdoa kepada Allah, Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang juga yang memberikan hati kepada anak-anak kita ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak Dokter Karissa, anak-anak kita semua ini senantiasa diberi hidayah sama Allah, diberi keimanan dan kekuatan ya untuk terus menjadi seorang muslim yang baik.